Selebgram Richard Lee mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen atas penjualan produk kosmetiknya. Selengkapnya dalam Kilas Kriminal berikut ini. Selebgram sekaligus influencer Richard Lee mendatangi gedung Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen atas penjualan produk kosmetiknya. Sebelumnya pada 15 Desember 2025 lalu, tim penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Richard Lee sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan, Richard Lee dijadwalkan berlangsung pada 23 Desember 2025. Namun saat itu Richard Lee berhalangan hadir dan mengajukan permohonan untuk penjadwalan ulang kepada tim penyidik. Richard Lee dilaporkan oleh Samira Farahnas atau dikenal dengan Dr. Tiff terkait dugaan pelanggaran perlindungan konsumen atas penjualan produk kosmetik milik Richard Lee. Pencurian sepeda motor oleh komplotan curanmor bersenjata api di kawasan Palmerah, Jakarta Barat berhasil digagalkan oleh warga pada Rabu pagi. Aksi pencurian ini terjadi di Jalan Andong 3, Palmerah, Jakarta Barat. Video rekaman CCTV menunjukkan korban langsung mengejar para pelaku usai memergoki pelaku sedang mencuri motor. Seorang pedagang beras yang berupaya membantu korban ikut menggagalkan pencurian motor itu, tapi justru menjadi korban tembak. Salah seorang saksi mata menyebut pelaku yang panik sempat melawan dengan menembakkan senjata api sebanyak 3 kali ke arah korban dan pagar rumah warga. Para pelaku akhirnya melarikan diri dengan motor curiannya. Namun sepeda motor milik pelaku yang tertinggal berhasil diamankan warga. Korban luka tembak atas nama Mahlil sudah dibawa ke rumah sakit, sementara petugas Polsek Palmerah dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat masih menyelidiki kasus ini. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri membongkar kasus ilegal akses dan pencucian uang yang berasal dari judi online dengan total uang dan aset yang disita sebanyak 96,7 miliar rupiah. Modus operandinya yakni 5 tersangka yang telah ditangkap membuat perusahaan fiktif untuk memfasilitasi transaksi praktik judi online. Uang sitaan tersebut berasal dari 2 sumber utama, yakni patroli Cyber Bareskrim Polri dan pengembangan laporan hasil analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Adapun pengungkapan yang berasal dari situs judi online menghasilkan sitaan senilai 59 miliar 126.460.000 rupiah. Sementara dari 3 LHA PPATK diperoleh dana sebesar 37 miliar 650.717.000 rupiah. Kasus ini terbongkar usai Ditipit Siber Bareskrim Polri mengungkap praktik judol di 21 website dengan jenis permainan slot, kasino, dan judi bola. Ke-21 website judol itu beroperasi secara nasional dan internasional. Hingga akhirnya dari pengembangan web judol ini juga ditemukan adanya aliran dana dari 11 penyedia jasa pembayaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.